Saudara, jumpa lagi Pendeta Samuel Pandi dalam spiritualitas hari ini. Saya berbagi firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ada tulisan yang saya baca yang berjudul Pelajarilah Kata Sibuk. Jika engkau menulis janji dengan seseorang yang engkau cintai dan ia selalu membalasmu dengan sibuk, maka mulailah menambah inventaris hatimu bahwa cintanya sedang berubah. Jika engkau sepakat dengan seorang sahabat untuk melakukan sesuatu, lalu di jam itu dia membatalkannya, dan ia melakukannya terus-menerus dengan alasan sibuk, maka mulailah engkau sadari bahwa ada yang salah dalam persahabatan. Jika nomor yang Anda tuju selalu sibuk sepanjang waktu, maka ingatlah, dia tidak mau diganggu oleh engkau. Dan yang menarik adalah jika engkau selalu mengucapkan kata sibuk, berhati-hatilah, engkau sedang mengalami persoalan berelasi dengan orang lain. Faktanya ada yang sibuk, ya memang sibuk. Tetapi jika semua orang memegang teguh prinsip kata sibuk, ingatlah bahwa sibuk itu bisa berpotensi memperburuk satu keadaan. Coba saudara lihat pengalaman di mana saja. Engkau sibuk atau orang tuamu sibuk, bapamu sibuk, mamamu sibuk. Dalam kesibukan itu engkau ganggu mereka, engkau akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara, memang tidak semua orang seperti itu, saudara. Ada yang apa adanya, dia mengatakan sibuk, ya dia sibuk. Tetapi inilah yang saya maksudkan ketika kata sibuk ini menjadi sesuatu yang mengatur hidup saya dan saudara. Sebab waktu yang telah Tuhan beri kepada kita itu tidak bisa kita atur. Waktu berjalan 24 jam. Waktu dengan seluruh perjalanan, detik, menit, jamnya itu tidak bisa kita atur. Yang kita bisa atur adalah hidup kita. 24 jam. Kitalah yang menentukan kualitas sebuah waktu. Kata sibuk itu berarti bisa mengeluh, menjauh, menarik diri, atau juga bahkan bisa mengkhianati. Karena itu konsep pergunakan waktu dalam firman yang disebut berarti menghindari segala yang berpotensi jahat dalam aktivitas hidup saya dan saudara. Sebab kalau dipikir-pikir, aktivitas hidup kita terbatas. Kita punya waktu makan, minum, ada waktu belajar, membaca, berlari, berelasi, berjalan, bekerja, istirahat. Jadi keterbatasan waktu dalam aktivitas kita itu menuntut kita untuk saya dan saudara menghindari aktivitas waktu di mana ada potensi kejahatan di situ. Justru aktivitas saya dan saudara harus mendatangkan berkat, menjadi bermakna bagi orang lain. Mengapa kita harus hindari waktu jahat, saudara? Perhatikan dengan seksama. Saya dan saudara tidak tahu perubahan dalam setiap waktu. Ada orang yang sehat, dalam hitungan waktu, detik, menit, bisa saja dia sakit mendadak. Bisa saja dalam hitungan detik, menit terjadi satu bencana atau kecelakaan. Ada orang yang tertawa tiba-tiba meninggal dunia. Ada yang bercakap-cakap dengan baik, tiba-tiba saling bertengkar dan bermusuhan. Di setiap waktu itu selalu ada potensi kejahatan. Belajarlah dari banyak relasi, baik suami istri ataupun orang-orang yang berpacaran.
Masalah selalu datang dari hal-hal kecil dan remeh-temeh kan? Karena itu jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya adalah dalam aktivitasmu, jangan pernah lupa seolah-olah mata Tuhan tidak melihatmu. Jika kita terjebak pada waktu semata, saudara, bayangkan begini. Engkau memandang seseorang lawan jenis dengan pakaian yang aduhai, engkau memandang dia dengan tampilan yang macho. Pada saat pandangan pertama yang ada pada kita adalah aduh cantiknya, aduh gagahnya. Lalu kita larut dalam perasaan, mengagumi, lalu berpikir kapan ya atau sekarang aku memiliki dia. Kita lupa kalau kita sudah tua, sudah punya anak, sudah punya kekasih. Kita lupa umur, ingat umur. Lalu terjadilah cinlok, cinta lokasi. Lalu terjadilah cinset, cinta sesaat. Lalu terjadilah cintu, cinta tekuju-tekuju. Karena itu kita dipanggil untuk menjadi arif, berarti belajar tahan diri dalam keadaan apapun. Dalam setiap perjalanan waktu, tolong jaga kualitas hidupmu. Jangan cepat berkomentar, jangan cepat menilai, jangan cepat marah, jangan cepat berprasangka buruk, jangan terlena karena suatu keadaan. Marilah kita berhati-hati mengelola waktu ini. Waktu yang Tuhan beri adalah anugerah. Hidup kita lah yang memberi keputusan yang tepat untuk setiap waktu yang kita jalani, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk boleh menjalani semua karunia waktu-Mu, sehingga hidup kami bermakna dan menyenangkan Engkau. Amin.